Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali di Ramadan terus-menerus atau membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, setiap acara 1 bulan penuh ini ada frame-nya. Yaitu yang pertama, terus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Maka frame ini harus kita patuhi bersama. Mas Ayub, bacakan surat 4 ayat 5-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Pemirsa, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, frame yang penting, kurangin perdebatan. Surat 40 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Terus, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kurangi perdebatan pemirsa. Dan yang ketiga frame-nya, hati-hati, jangan olok-olok. Surat 45 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Seperti biasa pemirsa, kita punya judul hari ini yang sesuai dengan SMS, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi judulnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti biasa, ingat-ingat, kita punya password. Kemarin Bersatu Kita Teguh. Sebelumnya Persatuan Indonesia. Untuk kali ini passwordnya Bhinneka Tunggal Ika. Dan karena itu pemirsa, siapkan kertasnya, tulis. Karena pemirsa, nanti kita saling curhat, saling memberi, saling menerima di pesawat telepon masing-masing, yaitu di 021 574 3478. Saya ulang, 021 574 3478 yang di luar Jabodetabek. Yang di Jakarta, Bogor dan sekitarnya 574 3476. Seperti biasa pemirsa, saya ditemani nih oleh sahabat-sahabat santri. Yang pertama kita undang Mas Armen. Monggo Mas Armen, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Armen, silakan duduk. Terima kasih. Luar biasa, pakai batik. Yang kedua pemirsa, saya undang
Ustadz Rosid. Silakan, Ustadz Rosid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ini sehat? Baik, luar Assalamualaikum, Cak Ayub. biasa. Cak Burhan. Aduh, pakaiannya hitam putih. Yang ini batik, yang ini jas. Batik. Saya suka pakaiannya. Hitam dengan putih. Itu. Ketika hitam itu kena sedikit kotoran akan terlihat. Sama dengan hati. Oh, gitu. Putih pun juga. Ya. Putih ini kalau sedikit kena noda, maka ia akan kelihatan. Oh, gitu ya. Sama dengan hati dan otak kita semuanya nih, Cak. Oh, berarti pakaian yang berbeda ini kalau hatinya satu bagus. Mantap itu, Cak. Jadi kalau beda pakaian mindset satu dan pola pikir satu masih aman ya? Masih aman. Kalau pakaiannya sama, mindsetnya beda, Itu salah satunya sudah menyalahi perintah Rasul. oh begitu ya? Gimana Iya. itu bunyinya? Nabi pernah mengatakan bahwasanya jangan sampai kita melihat hanya sebatas pakaian Terus? ataupun sebatas wajah Terus? atau kulit gitu saja. Terus? Akan tetapi kita harus mengetahui hati atau jiwa kita masing-masing. Tapi sebabnya yang dipandang oleh Allah itu adalah jiwa. Bahasa Arabnya ada Nur. Bahasa Arabnya ya apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila Wala qulub. saya tambahin ada kurang itu, Cak. Oh, Iya. kayak panjang juga. Iya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila thiyabikum. Oh. Baju. Oh, terus? Itu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Oh gitu. Iya. Jadi kulub itu penting. Penting. Mindset, pola pikir. Betul. Itu. Kalau sekali waktu dalam proses tertentu pakai batik mau? Bebas, Cak. Mau? Mau. Mau. Pakai jas, pakai batik. Mas Armen pakai jas mau nggak? Oh, mau, Cak. Pakai yang begini? Mau juga. Mau. Mau. Tapi tahan dulu. Tahan. Ya, tahan. Nanti kita pas lebih dalam. Pemirsa, jangan lupa. Terus kita bahas Ramadan yang menyatukan. Batam, sebuah kota di Kepulauan Riau yang menyimpan sejuta pesona. Banyak destinasi wisata menarik dapat kita kunjungi. Pamor Batam sebagai surga belanja memang tidak diragukan. Kenapa mesti keluar negeri bila Batam menyediakan segalanya? Senja menjelang malam, Batam menjanjikan pesona yang tak terlupakan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Wah, saya tertarik loh soal pakaian ini. Mas Armen, sejenak kita berhenti soal pakaian. Ngomong-ngomong kegiatan sehari-hari apa nih? Saya planters, ya. Apa tuh planters tuh? Planters itu bergerak di bidang perkebunan. Oh, subhanallah. Perkebunan. Iya, Cak. Kok punya keinginan untuk gabung di sama-sama sahabat saat ini? Ada latar belakang apa terhadap Quran? Kan ini banyak bahas Quran. Iya. Ya, karena ini juga background saya kan sebagai auditor juga. Auditor, Mengaudit. Yang diaudit apanya? Semua, Cak. Semua operasional, Salah satu keuangan juga. keuangan juga. Ada Mas Armen pernah nggak ya membaca Al-Quran yang menyangkut sedikit soal perkebunan?
Pernah ya? Pernah, Cak. Coba ceritain sepintas. Nanti saya cari ayatnya. Coba. Gimana? Jadi yang saya baca itu bahwasanya kita dalam mendapatkan hasil dari suatu perkebunan atau pertanian, maka kita wajib untuk memotong hasilnya Kapan itu? pada saat dipetik hasilnya. Oh gitu. Ya. Kalau nggak salah, pemirsa dicatat di rumah. Jangan lupa. Yang catat itu jangan lupa, apalagi nggak nyatet. Ya, surat 6, 141. Nah, bahasa Indonesianya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung Terus? dan yang tidak berjunjung. Pohon Kurma, tanam-tanaman yang Iya. bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya Terus? dan tidak sama rasanya. Lanjut. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu Terus? bila dia berbuah. Bila dia berbuah. Terus? Dan Dan? tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ulang lagi. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Oh, jadi mengeluarkannya Di hari kapan? memetik, Cak. Di hari memetik. Oh, bukan nunggu di rumah 2 hari, 5 hari gitu. Oh, gimana? Di kantornya Mas Armen, begitu metik langsung ditunaikan haknya apa masih nunggu 4 tahun? Sudah berjalan seperti itu. Berjalan. Cak. Oh, jadi begitu metik sudah diberikan hak pada fakir miskin. Jadi kita kan ada juga CSR di sini, Cak. Oh, subhanallah. CSR. Bisa-bisa sebelum itu ya? Ya, CSR sudah jalan. CSR sudah jalan seperti Luar biasa. Kalau semua usaha mau perkebunan mau apalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kira-kira aman nggak bangsa ini? Makanya tadi saya bilang, Cak, Ya. alasan saya kenapa saya belajar Al-Quran, Ya. karena sedikit banyak saya kan bergerak di aturan, dalam hal ini aturan perusahaan. Iya. Maka wa innahu lahaqul yakin kan, Cak? Wow. Ya, seperti itu. Luar biasa. Kamu jangan iri, ya. Emangnya yang bisa bahasa Arab cuman Korea aja. Tuh buktinya di perkebunan juga. Oh, jadi kerjanya di bidang perkebunan tapi hobinya baca Quran gitu. Bisa seperti itu, Cak. Oh, bisa seperti itu. Iya, bisa seperti Terus itu, Cak. ditemukanlah ayat bahwa setelah memetik hasilnya langsung disampaikan Iya. kepada yang berhak gitu ya. Betul, Cak. Kalau semuanya perkebunan dan juga usaha lain seperti dikumpulin kemudian ditaruh di satu tempat yang dikelola, mungkin bangsa ini makmur kali ya. Insya Allah, Pak. Oh, Insya Allah. gitu. Luar biasa. Saya yakin, Cak. Oh, jadi harus kembali ke Al-Quran ya. Pasti, Cak. Sering ya ngeliat apa selain itu yang pernah Mas Armen lihat. Nanti sabar. Di sini ada sahabat kita juga. Iya, Cak. Ya. Pakaiannya luar biasa. Hatinya sama nggak dengan saya kira-kira? Insya Allah sama. Cak. Oh, Kita Kalau- cinta. Kalau semua kembali kepada Al-Quran dan hadis kan atau As-Sunnah sama dong ya. Sama. Itu soal beda pakaian nggak masalah ya. Tidak masalah. Hatinya sama. Hatinya sama. Kepada Makanya Allah. beda pakaian, beda warna, passwordnya tetap Pas sama BDK sekali. tunggal. Tunggal ika. Pemirsa, pakaian sebuah kehormatan. Maka saya menyukai pakaian dia. Ternyata dia juga suka dengan pakaian saya. Demikian juga Mas Armen. Mas Ayub mau nggak pakaian seperti itu? Wah, ya mau banget. Yang penting apanya? Hatinya. Luar Bhinneka biasa. Tunggal Ika. Luar biasa. Maka passwordnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah pemirsa, hari ini judulnya istilahnya kembali dah gitu, ke Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sih Al-Quran itu? Apa sih As-Sunnah itu? Kita baca ayat lagi. Monggo, bahasa Indonesia yang sayo. A'udzubillahi 4 dari Mas 9. minasyaitonirrajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, Terus? taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Mm-mm. dan ulil amri di antara kamu. Terus? Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. tahan. Cocok nggak? Sesuai. Ada satu persoalan kembalinya ke Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Cocok. Cocok. Cocok, Cak. Ya, ada hal nggak tentang Quran dan As-Sunnah yang jadi pikiran Ya. teman-teman perkebunan? Iya. Gimana?
Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini dari kawan-kawan juga nih, Cak. Iya. Jadi pada saat waktu saya kan sebisa mungkin itu menyampaikan Iya. Al-Quran atau ayat gitu. Iya. Di sisi lain juga itu ada yang bertanya, apa sih beda sunnah, hadis, dan Ya, Quran itu sendiri. iya Quran itu sendiri? Oh, apa bedanya seperti Di itu? kebun sudah bahas itu ya. Iya, Cak. Luar Kita seperti itu, Cak. Jadi Quran sudah sampai ke kebun-kebun. Harus, Alhamdulillah. karena itu aturan dari Pemirsa, Tuhan. dengarkan sendiri langsung. Al-Quran sudah sampai di kebun-kebun. Pertanyaannya, boleh nggak nyampe di kebun? Boleh sekali. Emang Quran itu siapa? Untuk manusia. Di kebun manusia bukan? Manusia aja. Subhanallah. Ada satu pertanyaan dari Mas Armen. Apa itu Al-Quran? Apa itu As-Sunnah? Dan apa itu hadis gitu? Iya, Cak. Sejenak. Saya tambah lagi. Oh, ya, silakan. Mungkin ada lagi satu istilah Istilah, apalagi? dari yang 3 tadi. Al-Quran, Minta tolong ditambah. As-Sunnah, Al-Hikmah. Al-Hadis, Al-Hikmah. Iya. Wah, luar Apa biasa. nih bedanya ini? Kenapa nggak dibedain sekalian? Inayah, hidayah, taufik, ya. Masalahnya sekalian, di kumut surat- karunia, di- hikmah, rahmat dan berkah. Di surat 2 Ya. ayat 129. Kalau tadi di dalam sebelum kurung Rasul As-Sunnah, Ya. ini di surat 2 Al-Baqarah ayat 129. Itu Al-Hikmah dalam kurung baru As-Sunnah. Luar Iya, biasa. Jadi ada 3 hal yang kita bahas. 4 Iya. pakar. Quran sudah kita bahas kemarin. Sekarang as-sunnahnya, Iya, betul. kemudian al-hadisnya, dan Kemudian al-hikmah. Waduh. Sekarang dari al-hikmah dulu aja ya. Iya. Yang paling ujung ya. Surat 3 ya. Sebelum itu Ya. saya juga ya Al-Hikmah juga karena Ya. kan ini juga saya baca juga di Al-Baqarah 269. Sama. Iya, Ya, itu ya. Al-Hikmah dan Ya. As-Sunnah. Jadi penasaran juga. Nah, sudah al-hikmahnya dulu, berarti Al-Quran as-sunnah. Surat 31, 1 sampai 3. Nah, kita lihat. A'udzubillahi bahasa lisannya, minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Terus? Tilka ayatul kitabil hakim. Terus? Hudaw warahmatan lil muhsinin. Apa? Hakim. Hikmah. Gitu ya? Coba bahasa lisannya. Inilah ayat-ayat Al-Quran Yang mengandung hikmah, Terus? menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oh, jadi setelah berbuat baik dapat hikmah gitu ya, Pak? Iya, dapat hikmah. Kalau masih teori bicara Quran dan Sunnah belum berbuat baik dapat Teori juga. Hah? Oh, dapat teori juga. Pemirsa luar biasa. Pertanyaan namanya juga seorang kepala atau pemimpin. Kepala pondok apa pemimpin pondok? Pemimpin atau pengasuh sama saja pengasuh, rasanya. ya. Tepatnya pengasuh Chandra Kai. Pengasuh ya, Pengasuh. Jadi anak-anak itu harus diasuh oleh beliau nih. Oh, gitu. Karena ini sudah Yang lima ngasuh tahun dia. beliau siapa? Gimana? Yang ngasuh beliau. Ini harusnya Al-Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah harusnya itu. Betul. Ya kembali ke situ lagi. Ya, Betul. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sih As-Sunnah itu? Ya, kita lihat bahasa Arabnya. Nih, 3338. Ya, bahasa A'udzubillahi Arabnya. minasyaitonirrajim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatallah. Tahan, ada sunnatan. Tambah lagi 17 ayat 77. Bahasa Arabnya. Apa itu sunnah? Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajida li sunnatina. Tambah lagi 15 ayat Li 13. sunnatina tahwila. Sekali lagi nih. Ya, 15 13. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Apa itu as-sunnah? Ntar lagi kita bahas pemirsa. Karena ada yang mulai. Maka jangan lupa Ramadan yang menyatukan.
dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Mendengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa. Ternyata sunnah ini mungkin barangkali ada pemahaman yang lain kali ini. Ulang lagi, yang 13 ya, 3338 dulu. 3338. Ya nanti terakhirnya 13. 3338 dulu. Sekarang bahasa Arabnya dan Indonesianya. Maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah sunnatallah. Cukup bahasa Indonesianya. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Lanjut. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Terus? Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Oh, boleh nggak saya katakan sunnah itu ketetapan? Boleh. Jadi pemirsa, ketetapan Allah dari nabi sebelumnya hingga nabi terakhir nggak berbeda. Maka nabi yang satu tidak boleh keberatan untuk mengikuti nabi yang lain. Tetap terus menerus. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran hujan, As-Sunnah ketetapan yang tidak boleh dirubah-rubah, yang menjadi sebuah perilaku para nabi, sebuah perilaku para rasul. Jadi ketetapan adalah atau sunnah adalah perilaku nabi atau rasul yang berdasarkan wahyu yang antara nabi satu dengan nabi sebelumnya tidak boleh ada yang keberatan. Tetap itu sunnah. Terus pertanyaannya, hadis tadi ya? Hadis. Oh, kira-kira beda nggak? Beda nggak kira-kira dari sisi bahasa? Dari sisi bahasa beda. Beda. Karena sunnah itu kan ketetapan. Ketetapan. Kalau hadis kira-kira apa? Hadis itu perkataan. Oh. Tapi selama ini kan Cak bilang bahwasanya sunnah itu ya hadis ya. Wah. Hadis ya sunnah. Kan seperti itu Cak. Ah, Maka ini perlu sekarang- dibongkar nih Cak. Sekarang sudah dilihat bahwa sunnah adalah perilaku yang tetap. Tetap ya. Hadisi, gitu nggak? Iya. Gitu nggak? Betul. Hadisi. Berarti apa? Hadis. Ucapan. Ucapan. Perkataan. 7750 nih bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Nah, bahasa Indonesianya? Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Tuh. Jadi pemirsa, hadis itu perkataan. Sunnah perilaku yang berdasarkan wahyu. Wahyu dilakukan dan dikatakan. Maka hadis itu perkataan Nabi yang berdasarkan wahyu. Contohnya nih, surat 2, 159. Bahasa Indonesianya. 2159 Ini surat 2, 159. Sesungguhnya Ya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk ya. setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Berarti setelah mendengar wahyu tidak disampaikan, dilaknat siapa? Dilaknat Allah Dan seluruh yang makhluk yang bisa ya, melaknati. termasuk jentik, nyamuk, Yang demam paling berdarah kecil lah, juga gitu. bisa. Nah, berarti menyampaikan wahyu itu wajib. Maka ketika dilakukan oleh para nabi sesuai dengan wahyu, tidak boleh keberatan dengan nabi sebelumnya. Itu perilaku itu as-sunnah, yaitu satu perilaku yang tetap sesuai wahyu yang dijalankan berulang-ulang. Nah, di dalam menyampaikan wahyu tentu ada message dari para nabi di dalam kalangan tertentu. Wahyu itu penting, wahyu itu petunjuk, maka sampaikanlah walau satu ayat ya. Iya, betul. Harusnya gitu kan? Iya. Iya. Nah, gimana bahasa Arabnya?
Balighu anni walau ayat. Apa itu? Hadis ber? Iya, hadis itu. Suruh nyampaikan walau Satu ayat. Nah, itu perkataan atau perilaku? Perkataan. Itu hadis. Jadi perilaku ada message-nya. Ini ketetapannya sunnah, perilakunya. Kemudian message-nya ya memberikan pengaruh itu hadis. Atau ucapan Nabi tetap berdasarkan wahyu. Cak Nur, kayaknya Yes. kita harus menerima telepon nih untuk iya. sampaikan biar ada yang nelpon gitu lah. Iya. Kayaknya ada yang curhat dari rumah nih. Ya. Ayo, sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Sebelum kring. Iya. Masih ada waktu dikit. Gue sempat kaget. Ya, tadi kan sudah jelas bahwasannya hadis itu adalah suatu perkataan Nabi Ya, yang sesuai dengan wahyu gitu, Cak. Betul. Nah sekarang Cak, saya juga kan baca juga hadis. Sekarang ingin memastikan bahwasanya hadis itu yang soheh, itu gimana Cak? Mana hadis soheh, mana doif? Karena setahu Ini saya, ngomong-ngomong ini kan perkebunan kan ngomong hadis ini gimana nih? Terus. ya jadi gini kan Cak, bahwasanya kan kebenaran yang paling hak itu adalah dari Tuhan. Makanya itulah yang diucapkan Nabi itu pasti tidak keluar dari wahyu. Kalau keluar diancam. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana? Halo? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Halo? Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Dengan Hartono di Surabaya. Mas Hartono. Mas Hartono di Surabaya, pasportnya piye? Pasportnya Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, subhanallah. Lanjut Mas Hartono, siap. Ya ini hanya tentang Al-Quran. Al-Quran kitab Al-Quran yang artinya Al-Quran itu di mana ya? Ya. Ulang lagi Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu yang tertulis apa yang tidak tertulis? Oh ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hartono, ini saya jawab dulu ya. Ya. Quran itu ada dua. Kauliyah yang tertulis. Satu lagi Quran ya, yang tidak tertulis yang di alam, kauniyah. Itu yang lebih banyak. Nah, disitulah makanya perlu ada as-sunnah, perlu ada hadis, bahkan ada lagi yang di bawahnya. Karena begitu banyaknya, sampai-sampai Allah berfirman, sekalipun itulah pohon kamu jadikan pena, dan laut kamu jadikan tinta. Surat 31-27 kalau nggak salah. Coba. Dibuka dulu nih. Nah, jadi kaumiyahnya banyak, alamnya banyak. Nah, coba. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, Terus? dan laut menjadi tinta, Ya. ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, Terus? niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, Mas Hartono, top banget, ada dua, kauliyah dan kauniyah. Banyaklah di kauniyahnya, di alamnya. Kalau di kauniyah cuma 6.000, yang ini miliaran, tapi ada yang mau lewat. Kita lanjutkan pemirsa. Jangan lupa, Ramadan yang menyatukan. Adalah aset paling berharga bila kesadaran untuk melestarikan musik budaya tumbuh dengan sendirinya dari anak cucu kita. Kolintang, musik khas Minahasa ini akan tetap lestari bila para orang tua peduli untuk menularkan pada generasi penerusnya. Mari Jo, kita main kolintang.
pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Ternyata pemirsa, Quran tidak hanya tertulis, tapi lebih banyak yang tidak tertulis. Apa itu? Alam semesta ini juga Al-Quran. Maka Quran harus dipelajari, tadarus, sintesa alam, ya. Mulai sudah. Habis tadarus apa? Tadabbur. Wah, yuk dicari barangnya, dicari wujudnya. Habis itu setelah dicari, direnungi. Waduh, tafakur. Setelah direnungin, tasakur. Disyukuri, itu jadikan sebuah progres, sebuah akhlak dan sebagainya. Maka yang banyak di lapangan. Teori, tanda, ayat, itu hanya 6.000 sekian. Tapi di lapangannya luar biasa, Mas Antono. Halo? Halo, dengan siapa? Halo? Halo? Dengan siapa di mana? Halo? Halo, dengan siapa di mana? 1, 2, 3, cut. Kayaknya nggak nyambung kayaknya. Ayo, penelpon selanjutnya di dekat televisi sambil lihat TV-nya. Halo, cepet-cepet. Diangkat. Ingat. Jadi Ya. sebelum ini Cak ya, Ya. antara Al-Quran, As-Sunnah dan Hadits, itu kira-kira jalan sama-sama begini atau harus bagaimana gitu Cak? Pertanyaan luar biasa ini. Iya. Ini gue yakin banget. Masalahnya sekarang ini selalu perdebatannya Ya. ini Al-Quran sendiri, Nih, Sunnah sendiri, Mas sendiri, Rosid. gitu, ya. Ustadz Rosid, lihatin tangan saya nih. Ya. Ya. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, begini bahaya. Ini bahaya ini. Jadi, Begitu. tinggal dibalik Lah aja. iya, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis. Ini Allah berfirman, dilaksanakan para nabi, dan ada message oleh nabi. Jadi satu. Berarti 3 in 1. Harus terima telepon nih kayaknya. Oh, Ada telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali. Pas bete opo? B. BNK? Indonesia Bersatu. Oh ya, Indonesia Pemersatu, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka podo Tunggal wae Ika. yang penting jadi satu, jangan ribut. Ayo, monggo. Nama? Ya Pak. Mas? Maaf Pak. Dari Pak Muin Pak dari Muin. Ya. Rembang, Jawa Tengah. Wah, Dari Rembang, Rembang Jawa ini Tengah, Jan. orang berilmu semua. Kiai Langitan di sana loh. Monggo Mas Di Muin. sini tanya Kak. Ye. Keterangan 3 malam yang telah lalu, Ramadan ada 5, itu saya lupa 3. Ya. Ini saya sebut langsung, bukan Ramadan ada 5. Takwa itu ada 5. Mohon ampun segera. Sodako lapang sempit, menahan amarah, memaafkan orang lain, berbuat baik. Itulah perlunya Oh iya, Cak terima Muin, kasih. wa kullu soghirin wa kabir mustato, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Siapkan penanya supaya nggak lupa lagi Kertas. bahwa takwa yang mudah dilaksanakan adalah mohon ampun, sodako, nahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Makanya ditulis dari awal dikasih tahu. Alhamdulillah. Sun, Mas Muin, mohon maaf lahir batin. Ya, sekedar untuk penegasan, ya, bukan marah-marah, lagi acting. Ya, gimana? Ulang lagi. Tadi 3 tingkatan tadi. jadi pemirsa di rumah, halo. Sambil nunggu telepon mungkin. Sambil nunggu telepon, halo pemirsa. 3 bisa begini, yaitu Allah, Rasul, atiullah wati Rasul, kemudian perkataan Rasul. Hadis. Yang bahaya ini kalau sendiri-sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, yang dua nggak pakai dasar, bahaya. Maka yang benar, masuk kembali begitu. Ini Al-Quran, ini As-Sunnah, ini Al-Hadis, 3 in 1. Jadi semuanya penting. Maka pemirsa, hati-hati untuk mengatakan ingkar sunnah. Kalau tidak memahami sunnah itu apa, hadis itu apa. Assalamualaikum, ada telepon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari mana? Dari Siapa? Sinten?
Pak Rahman. Bekasi, Pak Rahman. Aduh, monggo Pak Rahman. Bineka. Halo. Tadi saya ngamatin, menarik sekali. Ya, Bineka. Password. Passwordnya. Maksudnya Bineka Tunggal. satu. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal. Oh iya, biar bangsa kita ini punya idealisme, ya. Kita dilahirkan di Indonesia, kita harus Iya. bela. Monggo Pak Rahman. Lanjut. Ya, ini acara ini saya sangat dukung sekali dan sangat bermakna. Ya, Jadi saya bertanya satu. ya, Cinta negeri itu sebagian dari iman. ya, Ini hadis. ya, Tapi saya meyakini, tapi tolong diperjelaskan. ya, Sebaliknya, kalau kita tidak cinta sama negeri, berarti kurang beriman. ya, Kan gitu logikanya. ya, Nah, Ustadz ini pakai peci, itu kan implementasi dari keimanan. ya, Ya, idealis. Mm-mm. Ya. mm, Jadi pertanyaannya, ya, tadi dibahas tentang pakaian. ya. Agama itu bukan pakaian. Nah, jadi saya sangat pendapat sekali Subhanallah. bahwa kita harus cinta implementasi pada negara ini. Itu bagian dari iman. Jadi kalau saya orang Bekasi, pakai Bekasi peci merah, pakai baju, nah, itu saya sangat. Nah, tolong dijelaskan biar tambah. Oke, Betul, Pak. langsung. Ya, sebelum saya jelasin, saya tak minta masukan kepada sahabat-sahabat santri nih, Bi. Betul itu. Oh gitu ya, cinta negeri itu bagian dalam iman. Iya, betul. La uksimu biadal balad wa takhilum biadal balad. Gitu ya. hubbul watan minal Hubbul iman. watan minal Iman. Oh, 91 bro. Begitu. Pak Rahman, suwun. Terima kasih Pak Rahman. Luar biasa. Ayo baca. La uqsimu bihadzal Saya mau balad. nanya, balad itu apa? Negeri. Balad itu apa? Negeri. Balad itu apa? Negeri. Coba bahasa Indonesianya. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini. Ya. Lah ya, di mana negeri ini? Waktu itu turunnya Al-Quran kepada Muhammad. Ya tapi kan untuk manusia. Iya, waktu itu di Mekah. Ah. Kalau ini kita bicara di Indonesia, yang jelas kita harus cinta Indonesia. Seperti bagaimana kita jadikan Indonesia kayak Mekah dan Madinah gitu kan. Betul. Wah, Pak Rahman luar biasa nih. Karena Nabi Ibrahim pun juga mencintai negaranya. Oh waktu gitu itu. ya? Iya. Oh kita lihat aja betul nggak? Nabi ya inget-inget itu Nabi Ibrahim cinta negara. Ya. Tulis dulu 1435 ya. 1435. Assalamualaikum. Halo. Halo, Ibrahim. halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu Rohana, Pak. Alhamdulillah. Mbak Rohana. Aku dari tahun lalu udah kepengen kesini kalau ketemu ya ampun, baru sekarang. Alhamdulillah. Allah izinin. Amin. Ya amin ya Allah. Ini Pak Cak Nur. Ya, amin. Dan saya pengen banget yang namanya baca Quran apa gimana, tapi nggak pernah tuntas. Amin. Itu gimana ya, kepengennya saya kayak gitu. Jadi termasuk kayak orang yang munafik sama Al-Quran apa bukan, gimana caranya supaya bisa mengikuti peraturan Allah. Amin. Mbak Rohana, Mbak Rohana. Ya. Mbak Rohana terkesan menangis ya? Iya. Dengerin dulu Mbak Rohana, dengerin. Mbak Rohana itu siapa? 1958. Dengerin ya. Didengarkan dulu, nanti kapan-kapan kita bisa kopi darah. Dengarkan dulu. Ayo silakan. 1958. Minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Oh. Iya. Subhanallah. Ternyata Mbak Rohana, anak cucu Ibrahim berada di mana-mana, tidak hanya di Arab. Ya, di Arab juga ada. Di Indonesia juga ada. Karena keturunan ini dengan gempa bumi, dengan tadinya terjadi ya bencana alam, semburat kemana-mana. Salah satu tanda bahwa itu adalah keturunan Ibrahim, ketika dibacakan Al-Quran, dia bersujud dan meneteskan air mata. Mbak Rohana bagian daripada itu. Bersyukurlah Mbak Rohana malam ini bahwa Mbak Rohana adalah ya bagian dari terah orang-orang baik terdahulu.
Itu ini ya. belum Gimana? tadi dari mana Barohana? Barohana dari mana ya? Dari Cibubur. Oh ya sudah, nanti Barohana silakan kopi darat di televisi Republik Indonesia Pusat atau di Senayan, tanya saja, Al-Quran menjawab. Di situ nanti bisa ketemu kita bisa kopi darat, saya bisa datang ke komunitasnya Barohana. Gimana caranya supaya ketemu? Oh iya, gampang, silakan Barohana datang aja ke TVRI ya. TVRI Jakarta. Baik, Oh, baik gitu. ya, baik Barohana, terima kasih, saya catat Iya. ya. Baik, Sun. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Barohana. Tadi Mas Rosid. Ya. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hadis. Di bawahnya silakan. Mau fikih apapun silakan. Tetapi bawah ini harus jalan. Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian Al-Hadis. 3 in 1. 3 jadi 1. 1 isinya 3. Karena itu jangan keluar dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hadis. Ya. Maka, pemirsa, kalau sudah seperti ini, betul-betul kelihatan Allahnya satu, Nabinya satu, Al-Qurannya satu. Tidak mungkin kita berselisih, semuanya satu. Maka, pemirsa, hadis itu ada matannya, yaitu materinya tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Yang kedua ada sanadnya. Sanad itu sandaran cerita, gitu ya? Iya. Yang orang-orang itu dekat Nabi dan zamannya. Dan yang ketiga, rawi. Kalau rawi, mungkin nggak di luar zamannya Nabi? Mungkin. Bisa jadi. Pernah ingat nggak? Imam Bukhari lahir tahun berapa? Pernah ingat? Pemirsa catat. Imam Bukhari yang saya cintai, lahirnya tahun 809 Masehi. Rasulullah wafat tahun 634. Jadi selisihnya kurang lebih 200 tahun. Imam Bukhari berasal dari Bahoro, yaitu di India. Kemudian belajar ke Irak. Artinya Imam Bukhari salah seorang yang luar biasa untuk belajar fosil hadis yang berada di Irak. Maka sebagian dari periwayatan beliau patut kita yakini. Tetapi ada satu hal, saya khawatir banyak orang masuk bisa mengatasnamakan Imam Bukhari, mengatasnamakan Rasul. Ini bagaimana ngeceknya? Maka ngeceknya kembali ke matan, materinya sesuai dengan isi Al-Quran. Maka matan penting. Sudah benar, walaupun di kebun, tetapi yang dibaca Al-Quran dulu. Amin. Habis itu belajar yang lain. Canur, ada utang sama saya. tadi ada yang belum dibaca ini kayaknya. Ya. Cinta Negeri tadi. Oh Surat iya. 14 ayat 35 tadi. 1435 Ibrahim menyintai negeri gitu ya? Iya. Wah, luar Itu mau baca. biasa ini. Mas Sama Rosid. yang satu tadi saya. Ya, satu lagi. Yang bahwasanya tadi Nabi itu nggak mungkin keluar dari wahyu, Cak. Oh iya, belum Ya. dibaca juga. Nabi Ini nggak dulu gitu. Nabi Surat Ibrahim berapa? cinta Iya, negeri. Cinta Negeri. 1435. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala." Oh, Nabi Ibrahim juga mencintai negerinya. Dan tadi ada istilah kalau keluar dari wahyu mengerikan. Surat 69 ayat itu 41 sampai 47. 69 41 sampai 47. Gitu kan maksudnya? Iya. Bahaya kalau yang keluar dari wahyu. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Terus Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. lanjut. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Lanjut. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Catat ini. Selanjutnya dengerin. Seandainya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami
dari pemotongan urat nadi itu. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, lemes saya. Lemes. Istirahat dulu. Maka jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, mari kita bergabung di Ramadan yang menyatukan. Saya masih lemes. Ada sebuah ancaman. Coba ulang lagi, Mas Ayub. Dari yang empatnya. Seandainya mengada-adakan. Coba ulang lagi, seandainya. Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Paham. Yang ingin saya tanya, Nabi Muhammad tahu nggak adanya ayat ini? Tahu, Cak. Ya tahu lah, turunnya ke beliau gimana. Makanya pemirsa, Rasulullah perkataannya pasti sesuai wahyu. Mengerikan. 53, 1-4. Sesuai wahyu. Ya, monggo. Demi bintang ketika terbenam, Terus? kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Terus? Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Terus? Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hanyalah apa? Hanyalah. Kalau hanyalah itu Tiada lain. tiada lain. Itu satu. Berarti para nabi, para rasul, setiap ucapan harus berdasarkan wahyu gak? Gitu. Kita lihat ayatnya, surah 10 ayat 15. Gitu. Ya, bahasa Indonesianya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, Allah suruh mengatakan, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Terus? Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi para nabi ikut wahyu. Jelas ya. Saya mau nanya nih, San. Para nabi, sebentar, tak kasih satu lagi. Iya. Surat 46 ayat 9. Satu lagi, coba. Gitu nggak bahasanya? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Terus? Dan tidak pula terhadapmu. Terus? Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ulang lagi dari awal dikit aja. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Jadi semua Rasul nggak? Iya. Rasul. Hanya ngikutin apa? Wahyu. Pemirsa, semua para nabi, semua Rasul hanya atau only mengikuti wahyu. Nah, baru kemudian dikembangkan dengan sunnahnya, dikembangkan dengan hadisnya, mungkin kesononya sampai fikihnya, tapi utamanya wahyu dulu. Itu kan kira-kira? Iya. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat sakral gitu saya. Di dalam sholat itu ada doa iftitah. Gimana itu doa? Iya. Jadi ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Nah ini sedangkan di dalam Al-Quran surat 6 ayat 79 ini muslimannya ini nggak ada nih, Cak. Kira-kira ini dikarenakan ini bukan membaca Al-Quran gitu, Cak. Kira-kira berdosa nggak, Cak, ini? Atau salah nggak, Cak, ini? Saya nggak berani menentukan dosa. Saya bukan Tuhan. Surat 4, 123 ya, dosa pahala bukan angan-angan nenek moyang kita. Ya, ntar dulu kita baca ya. Yang itu nanti tahap. Yang surat berapa tadi? Surat 6, 79. Yang ada. Jadi muslimahnya tadi. Oke, baca dulu ya. Pasaran aja dulu. Yang mana nih? 6, 79. ayat 79. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Itu setelah Nabi Ibrahim sadar dari matahari, bulan, bintang gitu. Iya. Terus Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. terus Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Terus? Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. oh nggak ada muslim. Nggak ada muslimahnya, Cak, ya? Ada lagi nih. Iya. Surat 6, 162, 163. Ini beda lagi. Kita lihat. Ayo. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus La syarika lahu Wa wa bidzalika bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. bacanya apa? Wa ana minal. Nah, nanti kita bahas. Ini termasuk mengada-adakan atau gimana itu, Cak? Kita itu? nggak boleh debat. Oh iya, Nggak Cak, ya. boleh. Ya, nanti Tidak, kita ini bahas. maksudnya masuk dalam sebuah kalimat mengada-ngadakan atau tidak itu, Cak? Aduh, surat 6, 115. Nggak tahu saya isinya. Iya, biar kita tegak semuanya gitu, Cak. Coba. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Yang benar, mau lagi. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran Terus? sebagai kalimat yang benar dan adil. Terus? Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, Nah, terus? dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu kan maksudnya? Iya, Cak. Itu. Ya, pemirsa mau merubah boleh. Mau mendustakan boleh. Apa saja. Allah cuma suruh memilih. Tapi yang mendustakan begini nih akibatnya. Surat 7, 182. Bahasa Indonesianya. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ditarik berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan mereka tidak mengetahui. Yang kaya, gitu. Yang sehat jadi, Itu yang kalau pangkat jadi, itu perlahan, nggak terasa pemirsa, karena kita mendustakan ayat. itu kalau mendustakan ayat, Cak. Gitu. Kalau merubahnya gimana, Cak, tadi? Barangkali. Berarti Cak Nur, perlu ini suatu momentum maksud saya. Ya. Kalau bahasa gaul, saya mewakili anak muda juga, Cak Nur, ya. Iya. Hari gini nggak baca Quran gitu loh. Maksudnya kita punya kewajiban untuk mempelajarinya seperti itu, Cak. Karena itu pemirsa, sampai ada acara seperti ini, yaitu sebuah acara yang betul-betul isinya cuma satu, lillahi ta'ala, untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh anak-anak, baik anak muda, masyarakat, bahkan sampai di kebun. Al-Quran sampai. Kenapa? Petunjuk manusia yang sudah kita bahas kemarin. Dan bagi yang mendustakan ayat akan ditarik secara berangsur-angsur ke kebinasaan yang mereka tidak mengetahui. Dan pemirsa, kesimpulan yang terpenting hari ini tadi ada begini nih. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Al-Hadis, sendiri-sendiri. Ini yang berbahaya. Kenapa? Hukum kita jadi 3. Padahal Allahnya 1, Nabinya 1, Islamnya 1, Qurannya 1. Kenapa? Karena melihatnya begini.
Harusnya begonono. Allah, Rasul, al-hadis atau as-sunnah. Di sini nih, ya. Atiullah wa ati Rasul. Saya berusaha untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, soal pakaian bisa beda-beda. Tapi ajaran di Al-Quran harus kita pakai untuk mengamankan manusia. Dan pemirsa, jangan lupa, besok masih ada waktu. Hari ini kita terpaksa harus dipisahkan waktu. Cuma 1 jam. Besok masih banyak hal yang lebih dalam kita bahas. Maka saya mohon maaf lahir batin, mohon ampun pada Allah. Jangan lupa, Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf lahir batin ya. Makasih sobat.